Banyak sekali kejadian ganjil di rumah sakit ini. Kami menemukan penampakan bahkan kejadian aneh lainnya. Auranya sangat mistis dan mencekam. Nah, kami pun berbicara kepada warga sekitar sini mengenai rumah sakit angker ini. Apa pengakuan mereka? Untuk caranya sendiri sih sebenarnya sih tembus ya. Sebenarnya sih aku udah pernah lewat sini sebelumnya. Jadi ada penjelasannya terlebih dahulu. Jika kalian berada di rumah sakit ini, begitu kalian memasuki jalan ini, maka ada penampakan seperti itu. Bahkan penampakan tersebut menghilang di telan bumi. Tapi ini untuk jalannya ini enggak buntu kok. Nah, belok sini, maka jalannya ini tembus loh. Nah, ini kosong nih. Nggak tahu nih mau dibuat apa. Nah, ya kan, tembus. Jadi tidak boleh lewat sini ya, soalnya itu menuju rumah sakit. Ini map kenapa nggak dilanjutin? Penjual toko buah ini misalnya, yang merupakan warga setempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ya, punten. Kalau boleh tahu, saya habis penelusuran dari rumah sakit angker. Penelusuran rumah sakit angker. Oh, Anda habis melakukan penelusuran di rumah sakit angker? Iya. Kalau boleh tahu, apa? Gimana penuturan warga? Maksudnya apa yang ibu ketahui soal rumah sakit itu? Oh, soal itu sih banyak penampakan pasti siang hari. Begitu ada seseorang yang masuk ya, ada masuk dari ke itu masuk ke dalamnya ya, dari ke halamannya itu ada penampakan. Ya, saya juga lihat kayak gitu. Oh gitu. Udah gitu saya tuh lihat ada penampakan di jendela. Terus begitu masuk ada bunyi misterius dan menghilang ketika didekati itu penampakannya. Lalu pas masuk rumah sakit utama itu, ya itu pun ada penampakan dan tiba-tiba saja dilap gulita. Serem juga ya. Iya. Menurut ibu bagaimana kesaksian ibu? Ya sama, saya juga mengalami hal serupa. Yang saya tahu itu orangnya itu pernah cerita kalau udah lama banget itu ditinggalkan. Anda bisa bertemu sama masih sekitarnya. Dia juga punya kesaksian kok. Oh ya, oke, makasih. Iya, sama-sama. Punten Pak. Yo, kenapa Mas? Pak, Bapak udah tahu soal rumah sakit angker? Oh, saya tahu. Saya kan masinis ya. Saya 60 tahun. Saya di sini sudah 40 tahun jadi masinis. 40 tahun jadi masinis. Ya. Yang saya tahu rumah sakit itu sudah lebih dari 30 tahun terbengkalai karena kasus kasus pembunuh. Pembunuh? Iya. Pantesan ada kepala dia. Iya. Kepala itu diawetkan. Apa? Iya saya tahu ceritanya sih. Saya tahu beritanya sih. Saya dengar beritanya kalau ada pembunuh di sana di rumah sakit itu. Hmm, jadi Bapak tahu semua soal rumah sakit ya? Ya tahu sih. Rumah sakitnya itu saya lupa juga. Soalnya tuh tulisannya pada hilang. Bapak lupa tulis apa namanya? Iya. Hmm, terus kesaksian Bapak itu ada penampakan apa tuh? Begitu saya lihat itu dari halaman tuh apa penampakannya tuh ada seorang lewat ya dari lorong itu saya lagi aja nggak mau nyari kabur aja tuh saya yakin itu arwahnya arwah iya arwah korban pembunuhan arwah korban pembunuhan iya penyebabnya apa kok korban bisa dibunuh seperti itu saya tidak tahu motifnya ya mohon maaf ya pak yang mohon maaf ganggu iya ya, terima kasih atas pendengaran penjelasan dari bapak ini kesaksiannya ya iya sama-sama. Atau fakta menarik tentang rumah sakit yang kita telusuri tadi itu. Rupanya, ya selain penuntukan warga tadi dibangun, ya bukannya dibangun, maksudnya emang benar dibangun selama 30 tahun.
Tapi itu kebayang itu dibangun 60 tahun yang lalu loh. Setelah beberapa puluhan tahun beroperasi, terbengkalailah itu rumah sakit karena tragedi tersebut. Ya, jadi itulah alasan mengapa rumah sakit itu terbengkalai hingga saat ini. Dan di beberapa wilayah di Indonesia, emang ada rumah sakit angker dan terbengkalai selama puluhan tahun. Gak cuma di Indonesia, tapi di belahan dunia ada juga rumah sakit terbengkalai loh. Ya, kalian bisa sebutin sendiri rumah sakit apa yang terbengkalai dan apa penyebab rumah sakit itu ditinggalkan. Nah, bahkan penampakannya itu sendiri diduga adalah arwah yang menghuni rumah sakit itu. Ya, mungkin tidak tahu itu benar atau salah ya. Kemungkinan besar seperti itu. Tapi, sebagian orang memang benar. Apalagi kalau kita bisa lihat ciri-ciri bangunan terbengkalainya itu, bisa saja dari bangunannya. Segi bangunannya seperti ini. Temboknya luntur dan pucat, hampir ambruk bangunannya. Seperti ini. Emang ini besar juga ini rumah sakit. Tapi sayang karena kasus puluhan tahun yang lalu itulah rumah sakit itu terbengkalai dan ditinggalkan hingga saat ini. Yang jelas tidak diketahui apa yang terjadi sebenarnya terkait dengan pembunuhan itu, yang terkait dengan penemuan kepala di salah satu kamar rumah sakit itu ya. Itulah yang membuat rumah sakit itu angker. Nah, di wilayah kalian ada rumah sakit angker kan? Apa namanya? Jika dilihat dari segi bangunannya kok mirip dengan bangunan rumah sakit di Indonesia ya? Ternyata ini mirip banget seperti Bandung Medical Center atau BMC. Kita jelaskan sedikit. Bandung Medical Center atau BMC merupakan bangunan bekas rumah sakit Sartika Asih peninggalan Belanda yang diubah menjadi pusat medis oleh Bandung Medical Center atau BMC pada tahun 2000 lalu. Proses renovasi dilakukan setelah gedung diambil alih, namun kini BMC sudah tidak beroperasi dan tengah direnovasi untuk diaktifkan kembali. Ini poin penting tentang sejarah BMC. Pengambil alihan. Tahun 2000 lalu, bangunan bekas RS Sartika Asih yang merupakan peninggalan Belanda diambil alih oleh BMC. Renovasi. Setelah diambil alih, gedung tersebut direnovasi untuk diubah menjadi pusat medis. Tidak beroperasi. BMC saat ini sudah tidak beroperasi dan tidak menerima pasien umum. Renovasi kembali. BMC sedang dalam tahap renovasi dan direncanakan akan diaktifkan kembali. Kisah mistis. Ada cerita mistis yang beredar mengenai gedung BMC, termasuk cerita tentang penjaga gedung yang melihat makhluk tak kasat mata dan penggunaan gedung tersebut sebagai tempat uji nyali. Ruang uji nyali. Ada ruangan khusus yang biasa digunakan untuk tempat uji nyali dengan ketentuan tertentu seperti jumlah orang ganjil dan tanpa senter. Itulah penelusuran kami di rumah sakit angker di Minecraft. Nah, kira-kira ketika kami melakukan eksplorasi tadi menemukan banyak hal yang ganjil, mana yang paling horor?